Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jos. Kali ini saya mau cerita dan review film India yang berjudul Bulbul. Film ini menceritakan kisah mengenai seorang gadis kecil yang dinikahkan dengan seorang tuan tanah dan dibawa tinggal bersamanya. Saat itu juga beredar rumor mengenai hantu wanita yang suka menghabisi para pria. Film ini masuk dalam kategori film yang bagus banget versi Cerita Jos. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Suatu hari di sebuah desa, seorang gadis kecil yang biasa dipanggil Bulbul disiapkan untuk dinikahkan dengan seorang tuan tanah bernama Indranil. Indranil memiliki seorang saudara kembar yang bernama Mahendra. Mereka sangat mirip, namun Mahendra menderita keterbelakangan mental. Mahendra sudah dinikahkan dengan seorang wanita bernama Binodini. Adik bungsu Indranil hampir sepantaran dengan Bulbul, namanya Satya. Di hari pernikahan itu Bulbul mengira bahwa Satyalah pasangannya. Namun setelah dibawa ke rumah suaminya, Bulbul baru mengetahui bahwa Indranilah suaminya. Saat itu Mahendra seperti sangat menyukai Bulbul dan selalu memanggilnya dengan sebutan boneka. पति है आपका, नजर तो रख ही सकते हो इस पे। माफ करना बड़े ठाकुर। Tahun demi tahun berganti, Bulbul dan Satya tumbuh bersama dan keduanya menjadi sangat dekat. Indranil sangat memperhatikan Bulbul dan Bulbul juga nyaman berada di sana menerima keluarga barunya. Mahendra masih suka bermain dengan Bulbul dan memanggilnya boneka. Sementara itu Binodini selalu cemburu melihat perhatian Indranil kepada Bulbul. Bulbul dan Satya menulis sebuah cerita di sebuah buku bersama, saking mereka sangat akrab. Namun kedekatan mereka itu kemudian menjadi bumerang bagi Bulbul. Binodini menghasut Indranil dan mengatakan bahwa Bulbul menyukai Satya, sehingga Indranil akhirnya memutuskan untuk mengirim Satya ke luar negeri untuk sekolah. Sebenarnya Bulbul memang menyukai Satya, namun dia tidak pernah berharap lebih terhadap hubungan mereka, selain sahabat sekaligus saudara ipar. Bulbul kecewa atas keputusan suaminya itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Satya dengan senang hati menerima keputusan Indranil dan segera berangkat ke luar negeri. Bulbul pun merasa kehilangan. Dia kemudian membakar buku cerita yang mereka tulis berdua di perapian. Kemudian pergi berendam di kamar mandi. Sialnya saat itu Indranil datang dan menemukan sisa bakaran buku itu dan ada tulisan yang masih bisa dibaca. Di sana tertulis nama Bulbul dan Satya. Indranil pun terbakar cemburu karena memang sudah terhasut oleh Binodini. Indranil langsung mengira itu semacam bukti bahwa Bulbul mencintai Satya. Padahal itu hanyalah tulisan nama mereka sebagai penulis cerita. Indranil segera menemui Bulbul dan tanpa basa-basi langsung menyeretnya keluar dari bathtub. Saat itu Indranil menyiksa Bulbul tanpa ampun. Setelah menyiksa Bulbul, Indranil memutuskan untuk pergi dari sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian berpesan kepada Binodini agar merawat Bulbul sampai sembuh. Kepada dokter, mereka hanya mengatakan bahwa Bulbul terjatuh dari tangga. डॉक्टर बाबू को उनके काम के पैसे दे देना और साथ में थोड़ी सी बख्शीश। Dokter itu bernama Dokter Sudip. Dokter Sudip kemudian merawat Bulbul tanpa banyak bertanya. Dia hanya kasihan terhadap wanita muda tak berdaya itu. Cedera Bulbul sangat parah di bagian pergelangan kakinya. Bagian itu adalah bagian yang dipukuli dengan tongkat oleh Indranil. Pergelangan kaki Bulbul sudah terlalu cedera, bahkan telapak kakinya sampai tidak mampu menghadap ke depan seperti normalnya kaki manusia. Saat itu Dokter Sudip sudah berusaha sebisa mungkin. Pergelangan kaki Bulbul dibungkus dengan penyangga kayu dan digantung dengan kain agar kakinya tidak bergerak kemana-mana dan tetap pada posisi menghadap depan. Di dekat kain itu digantung pula lonceng-lonceng kecil. Suatu hari Mahendra masuk ke kamar Bulbul sambil membawa boneka kecil dan seperti hendak mengajaknya bermain. Tapi Bulbul tetap saja berbaring. Mahendra kemudian malah memainkan bel yang berada di dekat kaki Bulbul. Pergerakan itu membuat Bulbul merasakan sakit dan dia berteriak. Tapi Mahendra terlalu senang bermain bel sampai tiba-tiba Mahendra menaiki ranjang Bulbul dan memperkaosnya.
Mahendra menutup mulut Bulbul saat melakukan itu, tanpa peduli teriakan penderitaan Bulbul yang kesakitan. Sampai akhirnya Bulbul tidak lagi bergerak. Mahendra kemudian mencoba membangunkannya, tapi dia tidak berhasil. Dia kemudian berlari pergi ke kamarnya sambil ketakutan. Saat itu tiba-tiba seperti dirasuki kekuatan aneh, Bulbul terbangun dan berteriak. Binodini kemudian terbangun di kamarnya dan melihat suaminya masuk ke dalam kamar dalam keadaan ketakutan. Saat itu Binodini hanya menyuruhnya diam. Keesokan paginya Binodini membersihkan dan mengganti baju Bulbul. Binodini juga hanya menutupi kaki Bulbul dengan kain tanpa memeriksanya. Saat itu Bulbul hanya terdiam mendengar segala ucapan Binodini. बड़ी हवेलियों में बड़े राज होते हैं. चुप रहना. Saat Binodini keluar, dia berpapasan dengan Dr. Sudip yang baru datang. Saat Dr. Sudip melihat keadaan kaki Bulbul, dia terkejut. Dia kemudian mengangkat kaki Bulbul lagi ke gantungannya. Saat itulah dia melihat darah di paha Bulbul dan menyadari bahwa Bulbul telah diperkaos. Namun Bulbul tidak mau mengatakan apapun. Sejak saat itulah Dr. Sudip menjadi sangat peduli kepada Bulbul dan merawatnya sepenuh hati. ये किसने किया? मैं आपका डॉक्टर हूँ. आप मुझे बता सकते हैं? सीधा करो पैर. ठीक कैसे होगी वरना? ठीक हो तो गई. Beberapa tahun kemudian Satya kembali ke kediaman keluarga, di mana ternyata telah banyak perubahan di sana. Mahendra telah meninggal dunia karena dibunuh dan dipercaya pelakunya adalah sosok Churail atau hantu wanita. Istrinya, Binodini, sekarang tinggal di sebuah rumah penampungan para janda. Sementara itu Indranil telah meninggalkan desa dan sekarang kediaman mereka dikelola oleh Bulbul. उल्टे पैरों के निशान थे. खून वाले. चुड़ैली थी. Desa mereka memang sedang dihantui sosok Churail yang membunuh para pria. Namun Satya tidak mempercayai rumor ini. Menurutnya pasti ada penjelasan yang logis. किसी आदमी ने किया. क्यों? औरत भी तो हो सकती है. Dr. Sudip selalu mengunjungi Bulbul di kediamannya. Dia selalu khawatir dan memeriksa kaki Bulbul. Kedekatan mereka berdua menimbulkan kecurigaan bagi Satya. तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? पर्दा भी नहीं किया आपने. Saat itu Satya sedang pergi berburu bersama sekelompok orang dan tiba-tiba ada yang mati karena dibunuh oleh Churail. Di tengah suasana mencekam itu Satya mencurigai Dr. Sudip. किसी को देखा? कुछ सुना? Sementara itu Bulbul dan Binodini menghadiri acara peringatan kematian Mahendra. Namun saat itu seorang anak mendatangi Bulbul dan mengadukan bahwa ibunya telah bunuh diri gara-gara dipukuli oleh ayahnya yang telah menikah lagi. Ayah anak itu adalah seorang kusir kereta yang bekerja bagi keluarga mereka. Saat Dr. Sudip akan keluar rumah, Satya mendatanginya dan melabraknya. Dia menuduh Dr. Sudip sebagai orang yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan di desa mereka. Satya kemudian membawa Dr. Sudip dengan kereta kudanya. Meskipun Dr. Sudip berkata bahwa bukan dia pelakunya, namun Satya tidak percaya. हम झट से मान लेंगे कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो अगर वो चुड़ैल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाए. Sampai saat di tengah hutan, kusir tiba-tiba menghentikan kereta kuda. Satya pun keluar karena kusir tidak menjawab apapun saat ditanya. Ternyata saat Satya keluar, kusir itu sudah mati. Satya kemudian mengejar pembunuhnya ke dalam hutan sambil menembakkan senapannya. Saat itu Dr. Sudip pun ikut keluar dan melihat sosok Churail berbaju merah berdiri di atas pohon. Telapak kakinya menghadap ke belakang. Melihatnya, Dr. Sudip menyadari bahwa sosok Churail itu adalah Bulbul. Bulbul pun tersenyum kepada Dr. Sudip, tapi kemudian Dr. Sudip melihat luka tembakan di sekitar pinggang Bulbul. Saat akan mendatanginya, tiba-tiba Satya kembali dan Bulbul sudah menghilang. Satya kemudian mengakui bahwa dia telah salah menuduh Dr. Sudip. Saat itu Satya berniat kembali ke hutan untuk memburu Churail, namun Dr. Sudip melarangnya. Saat itu Satya memegang obor, kemudian Dr. Sudip berusaha mengambilnya. Keduanya kemudian bergelut di situ sampai Satya bertanya, "Memangnya siapa dia bagimu?" Dr. Sudip kemudian menjawab bahwa dia adalah sahabat bagiku, tapi dia juga orang yang berharga bagimu.
Saat itu Satya terlalu emosi dan berambisi untuk memburu Curail, sampai dia tidak mengerti perkataan Dr. Sudip. Akhirnya obor tadi memercikan api kemana-mana dan membakar hutan. Api dengan cepat menyebar dan menjebak Bulbul di atas pohon. Saat itu kemudian Dr. Sudip berlari sambil berteriak memanggil Bulbul. Saat itulah Satya baru sadar. Satya pun menangis, dia tak bisa lagi melenyapkan kobaran api itu sekarang, dan Bulbul terjebak di dalam hutan yang terbakar. 1 tahun kemudian Indranil kembali ke rumahnya yang telah kosong. Malam harinya dia terbangun dan terkejut. Saat itu Bulbul telah muncul kembali di hadapannya sambil tersenyum. Pertama kali nonton film ini saya nggak berekspektasi tinggi karena kebanyakan film horor India itu nggak pernah yang benar-benar bagus. Tapi ternyata yang satu ini di luar ekspektasi. Film horor nggak harus selalu ada adegan jump scare atau adegan sadis, dan film ini adalah salah satu contoh yang nggak punya itu semua. Film ini menggambarkan jiwa yang diselimuti kemarahan dan luka di balik itu semua, dibalut kepercayaan supranatural. Film ini juga memperlihatkan sekilas mengenai praktek pernikahan anak dan masyarakatnya yang terlalu patriarkal. Semua pemain di sini keren-keren. Pemeran Bulbul cocok banget sama karakternya dan senyumannya yang manis sekaligus misterius menambah kekuatan karakternya. Pemeran Binodini juga patut diberikan tepuk tangan. Di sini banyak hal-hal yang terselip namun dalam banget. Seperti bagaimana si Curail yang hanya membunuh para pria yang telah menyakiti wanita. Atau mengenai Binodini yang sebenarnya nasibnya kasihan juga. Tersirat bahwa walaupun dia istrinya Mahendra, tapi dia mendambakan cinta dan perhatian dari Indranil yang lebih waras. Dan dia juga sepertinya ingin menjadi nyonya besar. Kasiannya dia kayak nggak dianggap oleh Indranil, bahkan setelah dipakai oleh Indranil. Di tengah kehidupannya yang seperti itu, dia menghibur diri dengan yang ada di sekelilingnya. Apa? Ya, harta dan perhiasan. Dia bahkan pernah nyindir-nyindir Bulbul yang dandanannya sederhana. Dia bilang, nanti orang mengira aku loh nyonya besarnya, bukan kamu. Mirisnya lagi sekarang akhirnya dia harus jadi janda dan hidup sederhana tanpa bisa berhias sedikit pun. Mungkin satu-satunya hal yang saya kurang suka di film ini adalah penggunaan warna merah dan oranye yang terlalu banyak. Mungkin maksudnya sebagai penggambaran suasana horor dan kemarahan ya, tapi tetap aja too much sih. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kamu punya request film bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!